semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Tarot Intuisi Infinite. Dan seperti biasa, kali ini aku bakal adain pembacaan kartu tarot dan juga kartu oracle. Dan untuk kali ini pembacaannya adalah tentang jodoh, tentang asmara. Siapa sih yang akan bersamamu kelak nanti sampai kamu tua? Dan pembacaan ini juga tentang your home atau rumah kamu ke depannya itu seperti apa, keluarga kalian, serta hubungan kalian itu seperti apa. Dan kalau gitu, seperti biasa, buat kamu yang ingin pilih berdasarkan gambar, nanti aku bakal tampilin gambarnya. Tapi kalau kamu ingin pilih berdasarkan kartu, ini grup 1, 2, 3, 4, tetap gunakan intuisi kalian sebelum kalian pilih grup yang ingin kalian dengarkan. Dan kalian juga boleh pause video ini. Oke, kalau gitu langsung aja aku bakal tampilin gambarnya. Ini dia. Oke semuanya, buat kamu juga yang ingin lihat video seperti ini, kalian bisa cek my channel. Dan jangan lupa subscribe. Dan kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembacaan grup pertama. Halo grup 1, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Di sini ada kartu The Stars, ada kartu The Cycles, dan juga ada kartu Ace of Wands, ada kartu Three of Cups, dan ada kartu Nine of Pentacles, dan ada kartu Five of Cups Reverse. Oke, aku bakal buka kartu berikutnya dulu. Dan sebelum aku baca, aku mau ngasih tahu pembacaan ini itu tentang orang yang akan bersamamu kelak sampai kamu tua nanti, sifat-sifat dia seperti apa, serta keadaan kamu dengan dia, relationship kalian berdua itu seperti apa. Dan kalau gitu langsung aja aku bakal buka kartu berikutnya. Grup pertama. Oke, di sini ada kartu The Pole Star. Oke, kalian punya dua kartu The Star ya. Di sini ada kartu The Pole Star dan ada kartu The Star. Oke. Ada kartu The World. Wow. Ada kartu Struggle. Ada kartu Boredom. Oke, aku mau bacain dulu tentang karakter pasangan kalian nanti. Itu seperti apa? Pertama, di sini kamu punya kartu The Star, dan di sini juga ada kartu The Pole Star. Kalau bicara tentang Star, itu adalah tentang sesuatu yang sangat berhubungan dengan alam semesta, dan memang kamu dengan dia itu sudah ditakdirkan untuk bertemu di sekarang ini, di saat kalian hidup sekarang ini, untuk menjalin hubungan, untuk bersama sampai kamu nanti mengakhiri hidup kamu atau sampai selama-lamanya di dunia ini. Dan untuk sifatnya itu dia adalah orang yang berani. Orang yang berani karena punya the word di sini, tapi selain berani, orang ini itu juga orang yang punya tekad kuat. Dan di samping itu, the word itu adalah orang yang sangat menghargai lingkungannya, yang sangat menghargai suatu kerja keras dari orang lain. Dan the word itu sebenarnya bukan orang yang egois, tapi memang dia punya sisi dominan yang cukup besar, dan sisi dominannya itu akan sangat terlihat, terutama di sini buat kamu yang memang mencari sosok seperti itu. The word ini menandakan ada sisi dominan yang akan dia tampilkan nanti. Dan di sini juga ada kartu Struggle. Kalau bicara tentang struggle, itu bukan berarti akan ada kesusahan atau terus-terusan susah. Itu tidak seperti itu, tapi memang orang ini biasa susah. Kalau aku baca di sini, orang ini punya pengalaman tentang sesuatu yang membuat dia itu menjadi sosok yang sangat-sangat strong dan sangat dominan itu tadi ya. Makanya the word ini juga seseorang yang sangat melindungi orang yang dia sayangi atau melindungi apa yang menurut dia penting. Dan kartu The Struggle ini menunjukkan dia punya pengalaman atau memang dia itu sudah biasa melakukan sesuatu yang tidak mudah
Atau kalau dalam arti kata itu kayak dia tidak mau atau tidak ingin sesuatu yang simple dalam mengerjakan sesuatu. Dan di sini ada kartu boredom. Kartu boredom artinya kedepannya kelak mungkin ada saat-saat di masa kalian berdua itu punya feeling atau punya perasaan lonely, kesendirian, tapi sebenarnya ini karena ada sesuatu yang kosong atau tidak terpenuhi. Dan memang dalam hubungan itu kan tidak mungkin mulus-mulus saja, ya mungkin saja terjadi, tapi tidak memungkinkan kalau ada sebuah gejolak yang akan datang di hidup kalian berdua, nanti, dan orang ini itu lebih mengibaratkan kalau dia tidak mengerjakan sesuatu akan ada rasa yang sangat besar, rasa kebosanan yang sangat besar dalam dirinya dia, dalam pribadinya. Dan di sini kamu punya kartu Ace of Wands dan ada kartu Traversal. Tadi aku mau bilang tentang kartu The Star dan The Pole Star. Ini tentang sesuatu yang memang sudah diadakan atau disediakan oleh universe, oleh alam semesta, yang artinya memang kalian punya takdir untuk bersama sampai nanti kamu tua. Dan Three of Cups ini menandakan adanya sebuah ikatan perkawinan, ikatan jalinan hubungan yang sangat erat. Dan Ace of Wands ini juga diibaratkan tentang sebuah perjalanan kehidupan itu akan dimulai. Dan kartu Ace of Wands ini adalah kartu yang sangat-sangat positif. Jika kamu menanyakan orang ini bukanlah orang yang egois. Orang ini nanti akan membimbing kamu atau akan jalan bersama kamu menempuh sesuatu yang baru. Jadi tidak ada yang membuat dia itu berpaling ke masa lalunya, ataupun ini lebih tentang dia akan meninggalkan segala sesuatu yang menurut dia tidak penting dan merelakan apa yang menurut dia kamu butuhkan. Jadi orang ini sangat toleran dan orang ini juga sangat pengertian, terutama di sini ada kartu Five of Cups Reverse ini yang artinya juga kalau memang orang ini itu akan meninggalkan segala kekosongan, segala rasa penyesalan, rasa kekecewaan yang dia punya sebelum nanti kamu berdua itu bisa benar-benar jalan ke pintu yang baru atau ke journey, ke perjalanan yang baru. Dan di sini ada kartu Nine of Pentacles. Nine of Pentacles ini sebenarnya tentang kartu independen, kartu yang tidak membutuhkan orang lain. Kalau aku bilang di sini, ini lebih dikatakan kalian berdua itu nanti akan punya dunia sendiri, yang artinya benar-benar dunia yang milik kalian berdua, kalian jalankan sesuatu berdua, dan akan sama-sama terus. Dan independen di sini itu lebih dikatakan menjadi satu. Artinya kamu dan dia akan benar-benar menjadi satu, akan punya mungkin kegiatan yang sama-sama kalian sukai, akan punya grup pertemanan yang sama-sama satu circle, ataupun ini akan ada banyak kesamaan yang akan kalian jalankan berdua. Dan di sini ada kartu The Sickle. Kartu The Sickle ini sebenarnya tentang sesuatu yang toksik, tapi aku tidak bicara toksik yang benar-benar toksik di sini. Ini lebih ke arah obsesif atau posesif. Itu dia punya sifat seperti itu, ataupun ini juga bisa kamu. Tapi kalau aku lihat ini nanti memang dua-duanya akan punya sifat yang seperti itu. Tapi kalau ini diatur secara baik, ada toleransi secara baik, dan juga ada pembicaraan secara baik, ini tidaklah menjadi toksik. Tapi memang ada rasa posesif yang besar, dan juga ada rasa obsesif yang besar, yang akan kamu punya, serta yang akan dia punya. Karena nanti kamu dan dia itu benar-benar akan menjadi sesuatu yang independen, yang artinya kalian tidak bisa dilepaskan. Oke, aku bakal buka kartu yang lainnya dulu. Ada kartu Falcon, Focus, Action, Purpose, dan Aspiration.
Dan ada kartu Three Forks, Soul Song, Meditation, Creation, and Rebirth. Oke, ada kartu Five of Wands Reverse, dan ada kartu The Magician. Oke, aku bakal buka 2 kartu lagi, dan kartu ini tentang advice, apa yang harus kamu dengarkan untuk hubungan kamu kelak nanti. Grup pertama, udah ada kartu Take a Chance on Love. Dan ada kartu True Love. Oke, grup 1. Wow, benar-benar ya, kamu dengan dia itu nanti akan menjalankan kisah cinta yang sangat-sangat indah untuk kalian berdua. Dan gak peduli orang mau ngomong apa, kamu dengan dia itu punya dunia yang sendiri yang gak bisa diganggu orang lain. Dan di sini juga ada kartu Falcon. Kartu Falcon di sini ini juga tentang dia yang sangat menghargai kamu, dia yang sangat menghargai apa yang kalian punya. Dan orang ini sebenarnya kalau dari sifatnya juga, orang ini punya sifat yang gak neko-neko. Kalau dia sudah menjalankan sesuatu, maka dia akan lakukan itu. Dan di sini ada kartu Three Forks yang artinya juga orang ini itu lebih kalem ya. Dalam menghadapi kamu, dia akan lebih slow, akan lebih kalem. Dan orang ini sama sekali tidak suka yang namanya pertengkaran atau konflik. Jadi sebesar apapun kejadian yang nantinya mungkin ada potensi membuat konflik, dia nggak akan ambil itu sebagai konflik. Dia orang yang cukup dewasa, dan orang ini benar-benar bisa menempatkan kamu sebagai queen dan sebagai kingnya. Dan orang ini adalah orang yang cukup pintar. Terutama di sini ada kartu The Magician yang artinya ada usaha yang dilakukan, ada kepintaran, ada ilmu yang dia punya. Dan kartu The Magician ini lebih diibaratkan ketika kalian menjalankan sebuah misi kehidupan secara bersama-sama, 2 orang menjadi satu pribadi. Kartu The Magician ini itu berarti tidak ada yang tidak mungkin. Sesuatu akan bisa menjadi mungkin ketika kalian berdua punya koneksi yang kuat dan menjalankan itu dengan rasa cinta kalian dan rasa love kalian, rasa kasih sayang kalian berdua. Dan di sini ada kartu Take a Chance on Love yang artinya juga kalau sekarang ini kamu takut untuk mengekspresikan rasa suka kamu, rasa sayang kamu terhadap seseorang, Take a Chance on Love ini lebih diibaratkan kalau tidak dimulai maka tidak akan kelihatan. Dalam sebuah percintaan itu sangat banyak bahasa yang bisa dipakai, dan bahasa cinta, bahasa love itu bervariasi setiap orang. Take a chance on love ini artinya untuk kamu lebih membuka diri kamu lagi nanti saat bersama dia, karena orang ini itu orang yang sedikit tidak bisa diduga, orang yang mungkin kamu tidak akan bisa baca dia. Dan take a chance on love ini lebih dikatakan apa yang dia kasih ya terima saja, terima segala macam bentuk bahasa cinta yang dia berikan. Dan aku bakal buka 1 kartu lagi sebelum aku close untuk grup pertama. Dan true love di sini benar-benar cinta sejati ya, orang ini itu benar-benar adalah cinta sejati kamu. Dan untuk grup 1, pembacaan ini benar-benar sangat good, sangat bagus. Di sini ada kartu Death Reverse. Kartu Death Reverse ini diibaratkan tentang sesuatu yang seharusnya selesai, tapi belum selesai. Jadi, kalau aku katakan Death Reverse ini tidak akan ada yang bisa memisahkan kalian ketika komitmen ini sudah jalan. Ketika orang ini itu sudah jalan, pemikirannya seperti ini, dan sifat dia yang seperti ini sudah jalan, maka tidak ada yang bisa memisahkan kalian berdua. Dan aku juga mau ngasih tahu, gini, ini untuk sebagian orang aja, perjalanan orang ini itu untuk berubah menjadi sosok yang lebih dewasa, sosok yang bisa membantu kamu, sosok yang bisa membimbing kamu,
itu tidaklah mudah. Dan mungkin saat kamu ketemu dengan dia belum sampai situ. Tapi ada tahap-tahap atau proses-proses yang akan dia lalui bersama kamu sebelum kalian membuat sebuah komitmen yang lebih serius. Dan perubahan itu mungkin sebagian besar dari kamu akan kalian rasakan. Jadi tidak benar-benar kamu ketemu sosok yang seperti ini. Jadi bukan begitu kamu ketemu langsung seperti ini, itu enggak. Tapi ada proses awalan yang akan dia lalui dulu sampai dia tahap seperti ini nanti. Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaan grup pertama. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan please support channel aku dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye! Halo, grup 2. Langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Ada kartu The Journal dan ada kartu The Stroke. Oke, kalian punya kartu Queen of Pentacles, ada kartu Eight of Wands, wow, ada kartu Eight of Cups, dan juga ada kartu Two Swords as a blockage. Oke, aku bakal ambil kartu yang lainnya dulu. Grup kedua. Di sini ada kartu Run. Ada kartu Clearance, ada kartu Seven of Wands, ada kartu Healing, Seven of Stars, dan satu kartu lagi ada kartu Happiness, Ten of Cups, ada Ten of Vessel. Oke. Grup 2. Aku mau ngasih tahu tentang sifat-sifat dia dulu. Pertama, di sini dia ada kartu Clearance, ada kartu Run, ada kartu Healing. Dan sebelum aku bacakan, pembacaan ini itu adalah pembacaan tentang yang tadi aku bilang, soulmate kamu atau jodoh kamu yang akan hidup bersama kamu kelak sampai kamu nanti, sampai selama-lamanya di dunia ini ataupun sampai kamu tua nanti. Dan gimana relationship kalian nanti juga. Dan aku mau bacain dulu di sini tentang sifat-sifatnya dia. Di sini ada kartu Healing, Happiness, ada kartu Run, ada kartu Clearance. Gini. Kalau aku baca, orang ini itu adalah orang yang cukup ceria. Mungkin kalau aku bilang ada sisi ignorance. Atau ada sisi kanak-kanaknya dia yang kelihatan, ada sisi yang membuat orang lain happy, ada sisi keceriaan dalam hidupnya dia, dimana sisi cerianya dia, itu juga akan sangat terlihat oleh kamu nanti. Dan yang pasti, happiness-nya dia, sisi cerahnya dia, itu akan sangat berdampak ke kamu. Dan sini ada kartu Queen of Pentacles, yang ini juga tentang sebenarnya kalau dia itu memperlakukan kamu sebagai seseorang yang sangat-sangat berharga di hidupnya dia. Karena Queen of Pentacles ini adalah seseorang yang sangat mengerti tentang hal-hal berharga di hidupnya. Dan biasanya dikaitkan dengan keuangan, tapi karena ini tentang asmara dan tentang kamu, bisa aja orang ini sangat menghargai kamu sebagai seseorang yang sangat penting di hidupnya dia. Dan di sini juga ada kartu Eight of Cups upright. Dan kartu Ace of Cups upright ini sebenarnya juga lebih ke arah kalau nanti akan ada sesuatu yang buat dia kecewa. Aku nggak tahu apa, tapi yang jelas kamu dengan dia itu punya perjalanan hidup yang cukup kompleks, atau ada perjalanan hidup yang banyak kalian temui dan akan kalian jalankan berdua. Dan yang pasti akan ada masa di mana ternyata kamu akan punya pengalaman yang seperti ini saat hidup kamu. Dan ini akan kamu bisa rasakan
dengan dia, dan aku tidak bilang hal ini adalah hal yang negatif, tapi the journal ini artinya akan ada banyak yang dicatat, akan ada banyak kisah-kisah yang bisa kalian ceritakan, dan kisah itu tergantung gimana kalian akan menyelesaikan permasalahan atau kisah tersebut. Dan di sini ada kartu The Stroke. Kartu The Stroke ini juga sebenarnya tentang, sekali lagi, perjalanan ya, karena The Stork itu sebenarnya adalah binatang, hewan yang sangat senang yang namanya traveling atau berpindah tempat, ataupun hidup di tempat yang berbeda sepanjang tahun, dan ada juga transformasi di dalamnya, dan makanya kartu The Stork ini menandakan akan ada banyak perubahan yang akan kalian rasakan berdua, dan hal-hal yang negatif dalam perjalanan kalian akan ditinggalkan. Karena di sini ada kartu Eight of Cups tadi yang aku bilang, mungkin ada rasa kekecewaan. Rasa kekecewaan ini mungkin tidak begitu saja muncul, tapi mungkin ada masa di mana rasa ini sangat kuat dan akhirnya pada suatu saat juga akan dia tinggalkan karena ternyata akan ada banyak perubahan yang kalian berdua jalankan, dan hal ini nanti akan benar-benar merubah konsep hidup kalian dan akan merubah apa yang kalian lihat selama ini. Eight of Wands ini adalah sesuatu yang jika diibaratkan dengan timing, ini adalah hal-hal yang sangat cepat. Jadi mungkin apa yang akan kalian lakukan berdua, perubahan itu akan terjadi secara cepat, ataupun orang ini datang secara cepat. Dan terutama buat kamu yang mengharapkan pasangan hidup yang sampai akhir, sampai selesai tugas kalian di dunia ini benar-benar akan datang, dan datangnya itu nanti cepat ya, atau tidak kalian duga-duga. Tapi yang jelas, sisi happiness, sisi light, sisi bright-nya dia, sisi dimana inner child-nya dia itu bisa keluar, itu akan membantu kamu dengan dia membawa diri kalian berdua ke healing kalian masing-masing, dan akan benar-benar kalian memulai sesuatu yang baru. Jadi grup kedua, kamu dengan dia nanti, ketika kalian sudah memiliki komitmen untuk bersama, itu akan ada perjalanan yang baru sebagai kamu sosok yang masih pemula, atau kalau aku bilang, kamu dan dia sebagai seorang pemula yang memang akan ada banyak hal yang kalian temui nanti. Dan ini juga tentang spiritual awakening. Akan ada banyak spiritual awakening yang akan kalian jalankan, tapi memang kalau aku baca, kehidupan kalian itu dipenuhi dengan transformasi, perubahan, dan juga rasa kebahagiaan. Tapi sekali lagi, kebahagiaan itu hanya kamu dan dia yang bisa membentuknya. Untuk sifat orang ini sifatnya tidak egois, dan orang ini bukan orang yang punya sifat tidak peduli, tapi justru sifat dia itu membawa keceriaan, kegembiraan, tapi gimana kamu menangkap vibrasi tersebut itu tergantung kamunya. Jadi buat kamu, grup 2, jika nanti kamu berdua ketemu dengan situasi yang mungkin sedikit negatif di hidup kalian, orang ini tuh bisa membawa kebahagiaan dari memang sifat bawaannya dia yang ceria, yang inner child-nya keluar. Orang ini bisa menghibur kamu, dan orang ini sekali lagi bukan orang yang egois, bukan orang yang toxic. Dan di sini ada kartu Two of Swords as a blockage, yang artinya kalau untuk kalian berdua, hal yang paling utama yang harus dilakukan itu adalah komunikasi. Komunikasi sangat penting karena blockage di sini menunjukkan adanya suatu halangan atau adanya sesuatu yang tidak beres, adanya sesuatu yang perlu diperbaiki dan masih bisa diperbaiki, yang artinya Two of Swords sendiri ini tentang komunikasi. Komunikasi harus benar-benar berjalan untuk kamu dan dia. Dan orang ini tidak pelit informasi juga. Orang ini adalah orang yang cukup mau terbuka tentang perasaannya, tentang apa yang membuat dia happy, dan bagaimana nanti kelak seperti apa. Komunikasi itu adalah hal yang paling utama. Oke, aku bakal buka kartu berikutnya untuk grup 2.
Grup kedua di sini ada kartu koala. Ini tentang calm, perspective, imagination, and ease. Next card. Grup 2 ada kartu dugong. Ini tentang trust, grace, mystery, dan humor. Seperti yang aku bilang, orang ini cukup humoris, orang ini cukup bisa membawa suasana menjadi happy dan bisa menghibur. Memang bawaannya seperti itu. Dan sini ada kartu koala. Gini, koala ini lebih diibaratkan ketika ketemu dengan sesuatu yang ekstrim, permasalahan yang ekstrim, koala ini adalah sosok yang lebih tenang dalam menghadapi sesuatu. Orang ini tidak emosian ketika dihubungkan atau diketemukan dengan sebuah masalah, dan perspektif di sini juga lebih dikatakan kalau dia punya pandangan yang berbeda dari kebanyakan orang. Jadi kalau aku baca, orang ini nanti akan merubah apa yang kamu lihat, akan merubah bagaimana kamu memandang sesuatu dalam hidup kamu. Dan imagination juga bagaimana dia melihat sesuatu itu sangat kreatif. Dan kalau aku baca, orang ini butuh perhatian atau butuh pengertian besar dari kamu. Jadi buat kamu nanti, kalau ketika orang ini menyampaikan sesuatu, membicarakan sesuatu dengan cara pandangnya dia, maka pengertian itu adalah hal yang sangat penting bagi dia. Dan di sini ada kartu trust. Orang ini gampang percaya, dan kepercayaan itu akan menjadi kunci utama di hidupnya dia ketika dia sudah menjalin sebuah komitmen. Dan misteri dan juga humor. Misteri di sini, orang ini cukup misterius. Dari luar, orang ini cukup misterius, tapi begitu kamu lihat lebih dalam lagi, ternyata banyak wisdom atau banyak kebijaksanaan, banyak ilmu, banyak pengetahuan yang dia punya, dan kamu mungkin gak akan sangka itu. Kamu gak akan sangka itu ketika pertama kali kamu ketemu dengan orang ini. Oke, aku bakal buka kartu berikutnya. Grup kedua ada kartu The World. Kartu The World. Satu kartu lagi ada kartu 12 Wands. Oke, kartu The World ini adalah kartu tentang marriage ya, atau pernikahan, atau sebuah komitmen yang komitmen ini sudah sampai komitmen tahap akhir, yang artinya memang orang ini nanti akan berkomitmen sampai ya benar-benar sampai akhir tugasnya dia sudah selesai, sampai akhir benar-benar bersama kamu sampai kalian tua bersama, sampai kalian punya keluarga yang besar. Dan di sini ada kartu 12 Wands. Kartu 12 Wands ini lebih mengibaratkan tentang sebuah pengambilan keputusan. Kalau dari pengambilan keputusan, maka akan banyak sesuatu yang dirundingkan dan akan ada banyak perspektif yang berbeda, akan ada banyak poin yang berbeda, tapi semua ini bisa dilewati ketika tadi itu ya, komunikasi adalah jalan yang utama. Jangan sampai apa yang nanti kamu katakan atau nanti apa yang dia katakan, keputusan yang kalian pilih itu tidak strek untuk kalian berdua, tapi memang pengertian perlu ada di sini. Oke, next card ini tentang advice apa yang harus kamu dengarkan untuk hubungan kalian ini. Advice apa? Ada kartu New Love. Dan satu kartu lagi, ada kartu Slow Down. Oke. Gini, kartu New Love ini lebih dikatakan, seperti apa yang aku tadi bilang, ada perjalanan yang akan kalian tempuh bersama. Jadi perjalanan ini bisa juga tentang perjalanan asmara. Kalau dalam kenyataannya, kamu belum pernah nih punya hubungan asmara yang sampai seperti ini dengan orang yang sampai seperti ini. Dan New Love ini lebih diibaratkan kalau ada kesempatan-kesempatan yang akan kamu rasakan di dunia ini, dan kesempatan ini sangat positif, kesempatan tentang cinta, kesempatan tentang perjalanan asmara kamu dengan dia. Dan di sini ada kartu Slow Down. Ketika kalian berdua itu diketemukan dalam sebuah perjalanan,
Slow down di sini dalam arti kata tidak usah terlalu terburu-buru, apalagi ketika kamu dengan dia itu punya satu goal yang sama dalam sebuah kehidupan. Goal mungkin tentang gimana kamu membentuk bisnis kalian berdua atau rumah kalian berdua. Tapi slow down di sini artinya jangan memburu-buru sesuatu karena timingnya akan datang dan memang kalian itu berdua ditakdirkan atau kalau aku bilang di sini digariskan untuk menjalani sebuah perjalanan cinta yang kompleks, yang tidak singkat, yang artinya akan banyak ketemu sesuatu yang baru dalam hidup kamu. Dan ini nanti akan membawa kecerahan atau membawa warna di hidup kamu. Oke. Dan aku juga mau ngasih tahu ya, sekali lagi happiness di sini orang ini bisa membawa kebahagiaan untuk kalian berdua, tapi sekali lagi poin apa yang menjadi akar kebahagiaan kamu itu adalah kamu yang menentukan. Oke, aku bakal buka kartu tarot terakhir sebelum di close. Kartu tarot terakhir ada kartu Five of Swords di sini dan ini reverse. Gini, dan bottom deck energi kamu ada Judgment yang artinya ada karma yang berlaku, ada karmic relationship. Five of Swords reverse ini lebih dikatakan untuk adanya pengertian yang lebih. Jadi gini, kalau aku bicara, kamu dengan dia itu mungkin ketemu saat kalian sama-sama masih muda, saat kalian sama-sama masih di awal, atau kalau enggak, kalian punya spiritual level itu masih sama, belum benar-benar awakening. Dan kartu Five of Swords reverse ini artinya lebih pengertian. Ketika kamu lebih mengerti dia, maka dia juga akan melakukan hal yang sama ke kamu. Dan jangan memburu-buru sesuatu, jangan menekan keras sesuatu, tapi lebih ke arah go with the flow. Oke, kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup kedua. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan please support channel aku dengan cara subscribe. Dan makasih udah denger video ini. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye! Halo grup 3, langsung kita cek kamu dapat kartu apa. Ada kartu The Garden, ada kartu The Cave. Oke, di sini juga ada kartu Two of Wands as a blockage, ada kartu As of Pentacles reverse, ada kartu The Lovers reverse, ada kartu Seven of Swords reverse. Oke, sebelum aku bacakan, aku juga mau ngasih tahu kalau pembacaan ini itu adalah pembacaan tentang sosok yang akan bersama kamu sampai kalian tua bersama, atau pasangan sejati kalian, jodoh kalian. Dan ini adalah pembacaan tentang sifat-sifat mereka, karakternya, ataupun juga ini juga nanti ada pembacaan tentang gimana sih relationship kalian berdua setelah kalian mempunyai komitmen untuk bersama selamanya. Oke. Next card, di sini ada kartu Sword. Dan berikutnya, dan kartu selanjutnya ada kartu Swan. Oke. Ada kartu Clearance. Satu kartu lagi. Ada kartu Generosity. Oke, grup ketiga. Ini aku mau kasih tahu dulu. Kalau berdasarkan sifat orang ini itu adalah orang yang cukup playfulness atau orang yang cukup bisa membawa suasana menjadi ceria, suasana menjadi lebih baik. Dan tapi di samping itu orang ini itu juga penampilannya menarik, wajahnya cantik, wajahnya tampan, dan orang ini tahu bagaimana membawakan situasi dia di sosial atau di tempat sosial yang tepat. Dan kartu Generosity ini lebih dikatakan juga kalau orang ini gak pelit. Orang ini bukan orang yang suka mengungkit-ungkit apa kekurangan kamu. Dan clearance di sini, Seven of
both di sini juga lebih dikatakan kalau sebenarnya orang ini itu bukan orang yang sangat negatif. Orang ini punya sisi gimana sisinya itu bisa membawa kebahagiaan untuk kamu ataupun bisa membawa rasa kepenuhan dalam hidup kamu atau rasa kosong kamu itu terpenuhi dengan hadirnya orang ini. Dan untuk hubungan kalian, di sini ada kartu The Garden and the Key. The Garden ini sebenarnya tentang pintu menuju ke kebahagiaan atau menuju sesuatu yang benar-benar membuat bahagia. Dan di sini ada kartu The Key yang artinya sebuah kunci. Dan kamu dengan dia itu adalah sosok yang saling membutuhkan. Kalian berdua itu sama-sama mengisi kekurangan masing-masing. Jadi apa yang dia tidak punya, kamu akan mengisi, dan apa yang kamu merasa kurang, dia akan mengisi. Kamu dengan dia itu adalah sosok yang benar-benar balance. Kamu dengan dia adalah benar-benar sosok yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Di sini ada kartu Seven of Swords Reverse, dan di sini juga ada kartu The Lovers Reverse, yang artinya sebenarnya bukan hanya sebagai kekasih, kamu dengan dia itu sebagai sahabat. The Lovers Reverse artinya tidak hanya menyangkut soal relationship asmara atau tentang percintaan, tentang kehidupan sebagai sepasang kekasih, tapi ini juga sebagai seseorang yang saling membutuhkan pertemanan ataupun kalian berdua itu adalah benar-benar sosok yang saling memberi. Apa yang dia tidak punya kamu beri, dan apa yang kamu tidak punya dia beri. Dan memang hubungan kalian berdua ini itu tidak hanya sebatas asmara, tapi memang benar-benar orang yang tahu apa yang mereka tidak punya dan mereka butuh itu dari kamu. Tapi bukan berarti tidak ada rasa cinta. Kamu dengan dia itu punya rasa cinta juga, punya asmara yang kuat juga. Tapi gimana kalian menjalankan asmara kalian, itu benar-benar kalian yang putuskan dengan cara kalian sendiri. Jadi mungkin orang lain itu ada yang tidak setuju dengan gimana cara kalian menjalankan sebuah relationship, tapi kalian mengekspresikan perasaan kalian, mengekspresikan rasa cinta kalian dengan bahasa kalian sendiri, yang mana bahasa itu bisa dimengerti oleh kamu dan juga oleh dia. Dan di sini ada kartu Seven of Swords Reverse tadi ini ya, yang artinya juga tidak terlalu banyak pertengkaran, tidak terlalu banyak rasa saling dicurangi, atau kalau aku bilang tidak ada rasa dicurangi di sini, tidak ada yang merasa dirugikan dalam hubungan kalian karena benar-benar kalian berdua itu benar-benar bisa saling melengkapi. Dan ini juga tentang cheating, tentang perselingkuhan. Kalau dari kartu yang reverse ini tidak ada, tapi keluarnya kartu Seven of Swords Reverse ini juga lebih dikatakan kalau mungkin ada pikiran atau lebih ke arah ada permasalahan ke sana, tapi ini tidak pasti ada ya. Tapi mungkin memang ada omongan yang akan kalian bicarakan tentang orang ketiga. Dan ini nanti juga akan selesai karena reverse ini datang yang artinya permasalahan ini akan selesai dan kalian berdua akan benar-benar bisa hidup bahagia sesuai dengan jalan yang kalian pilih. Dan di sini ada kartu Ace of Pentacles Reverse yang artinya juga kalian berdua itu sama-sama sosok yang tahu apa yang penting dalam hidup kamu dan apa yang penting dalam hidup orang di sekitar kamu, orang yang penting menurut kamu. Dan Ace of Pentacles Reverse ini juga diarti katakan ini lebih ke arah memegang kuat apa yang menurut kamu penting. Dan apa yang menurut kamu penting itu mungkin kamu gak akan lepaskan. Tapi bukan kamu saja, dia juga sama. Jadi ini lebih ke arah kalau kalian ingin memutuskan sesuatu, akan ada banyak pertimbangan yang harus kalian pikirkan karena kalian berdua sama-sama tahu apa yang menurut kalian penting. Makanya di sini ada kartu Two of Wands as a blockage. Di sini yang dibilang kalau misalnya
pengambilan keputusan itu adalah hal yang mungkin menjadi masalah di relationship kalian. Oke, aku bakal buka kartu tentang advice dulu buat kamu dan dia. Advice untuk kamu dan dia, grup ketiga. Apa yang harus kalian tahu? Ada kartu The Union of the Hearts. Dan juga ada kartu Love Makes the Difference. Oke, gini, grup ketiga. Grup 3, di sini ada kartu The Union of the Hearts. Ini tidak peduli apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rencanakan, atau kesepakatan apa di awal yang kalian punya. Tapi The Union of the Hearts ini lebih dibilang universe sudah pertemukan kamu dengan dia, yang artinya ya dia adalah jodoh kamu, dia adalah pasangan sejati kamu. Dan The Union of the Hearts ini juga diibaratkan kamu ketemu dengan sosok kamu yang satu. Kamu ketemu dengan sosok kamu yang sebenarnya itu kalian adalah sosok yang menjadi sebuah satu kesatuan yang terpisah. Dan kalian diketemukan kembali. Makanya banyak kesamaan dalam diri kalian. Banyak poin-poin penting dalam diri kalian. Dan love make the difference artinya kasih sayang atau cinta itu akan merubah segala sesuatunya. Buat kamu, mungkin ini sebagian yang dengar pembacaan ini, kamu nggak percaya apa itu love, kamu nggak percaya apa itu cinta, dan kamu hanya menggunakan logika kamu. Kamu juga akan ketemu dengan orang yang sama, yang satu vibrasi, tapi nantinya rasa cinta atau love yang kamu rasakan itu, kamu punya definisi sendiri tentang apa itu love, dan itu nanti yang akan merubah pola pikir kamu dan bagaimana kalian berdua itu punya hubungan. Menjalankannya itu akan berbeda dengan kebanyakan orang, tapi definisi dari cinta sendiri itu sangatlah berbeda antara kamu dengan orang lain. Tapi yang jelas kamu punya cara sendiri gimana kamu mencintai orang ini, dan dia punya cara sendiri gimana dia mencintai kamu. Oke, aku bakal buka kartu berikutnya. Ada kartu Gaia, Harmony, Abundance, Wholeness, dan juga Forgiveness. Gini, kalian berdua, kalau aku bilang, itu benar-benar adalah sosok yang sangat menggunakan logika ketika kalian ketemu dengan masalah. Dan sebagian besar dari kamu, ketika menggunakan logika kamu akan lebih menemukan kedamaian. Ini memang nggak semua orang sama, terutama orang yang empat, tapi mungkin sebagian besar yang mendengar ini kamu adalah orang yang sangat maju logikanya. Dan kartu Gaia di sini lebih dikatakan keharmonisan serta abundance, keseluruhan terpenuhnya sesuatu yang kalian ingini itu bisa kalian jalankan ketika kalian berpikir atau menggunakan logika kalian. Orang ini juga sama. Orang ini itu adalah bentuk yang sama dengan pemikiran kamu, karena tadinya kamu itu dengan dia adalah satu kesatuan, atau kalian punya satu kesatuan yang memang sudah dirancang oleh universe ya seperti ini. Jadi peduli orang mau ngomong apa tentang jalan hidup kalian yang salah, ketika kalian sudah ketemu dengan orang ini, maka kalian akan ketemu dengan kebahagiaan kalian yang bisa kalian rasakan berdua. Dan ini memang dibentuk oleh kalian berdua juga ya. Ada kartu koala, ini tentang calm, perspektif, dan juga imagination dan ease. Kartu koala artinya akan ada banyak ketenangan, akan ada banyak hal-hal yang membuat diri kalian itu lebih calm, terutama ketika dihadapkan dengan situasi-situasi atau masalah-masalah yang penting. Kalian berdua, terutama dia, lebih bisa mengatur apa yang terjadi di kondisi kalian. Oke, next card. Grup ketiga. Di sini ada kartu The Fool Reverse dan ada kartu The Star Reverse. Oke, dua-duanya Major Arcana ya, dan dua-duanya reverse. Gini, kartu The Fool Reverse ini lebih diibaratkan kamu itu dengan dia gak mau jalan kalau gak tahu ujungnya.
Ataupun the full reverse ini juga diibaratkan kalian berdua itu adalah orang yang pintar. Makanya kenapa aku bilang mungkin sebagian dari kamu dengan dia punya pola pikir yang sama, pandangan yang sama tentang cinta itu seperti apa, dan logika kamu sangat-sangat jalan. Mungkin sebagian dari kamu yang dengar ini, kamu tidak percaya apa itu cinta, dan kamu lebih menggunakan logika kamu untuk memenuhi kebahagiaan kamu. Inilah makanya the full reverse ini dibilang, sebelum kamu memulai, kamu harus lebih menggunakan logika kamu untuk memprediksi sesuatu, untuk menjalankan sesuatu, dan kamu lebih bermain dengan itu. Dan dia juga sama, the star reverse artinya tidak ada terlalu banyak keinginan dalam hubungan kalian. Hubungan kalian di sini yang paling utama adalah keharmonisan, kebahagiaan, dan juga lebih ke arah keseimbangan. Jadi the star reverse ini lebih diibaratkan tidak ada sesuatu tujuan atau tidak ada suatu keinginan yang sangat mencolok dari kamu dengan dia. Dalam arti keinginan, ini bukan berarti kamu ingin dia seperti apa, dia ingin kamu seperti apa. Ini bukan seperti itu, tapi lebih ke arah goal relationship. Relationship goal kalian itu lebih jalankan saja apa yang ada. Jadi untuk relationship kalian tidak terlalu menuntut, tidak terlalu banyak ekspektasi yang terlalu besar dalam hubungan kalian, tapi memang pada akhirnya love make the difference. Perasaan atau cinta kasih itu membuat sesuatu sangat berbeda, dan ini yang akan benar-benar membawa kamu nanti ke kebahagiaan kamu. Seberapapun kamu gunakan logika kamu, tanpa kamu sadari, love ini tidak bisa lepas. Karena yang namanya manusia itu tidak akan bisa lepas dari perasaan. Dan ketika kamu menggunakan logika kamu nggak akan tahu apa yang kamu senangi. Kamu harus tahu emosi kamu harus tahu love heart kamu untuk tahu apa yang kamu senangi. Dan disitulah yang membuat perbedaan. Jadi grup 1 kamu akan mendefinisikan cinta yang sebenarnya itu seperti apa. Itu kamu berdua yang akan mendefinisikan, dan tidak ada yang bisa mempengaruhi kalian, tidak ada yang bisa membelokkan kalian, karena kalian percaya cinta yang benar-benar sejati itulah yang seperti ini. Hanya mungkin stereotype atau definisi cinta orang lain itu tidak sama dengan kalian, bukan berarti kalian tidak punya rasa cinta ini, bukan berarti kalian tidak percaya tentang cinta, tapi memang mungkin definisi kalian itu berbeda. Karena sekali lagi setiap manusia tidak akan bisa lepas dari yang namanya emosi, dan tidak akan bisa lepas dari yang namanya perasaan. Itulah makanya orang tahu apa yang dia suka, orang tahu besok dia mau makan apa, dia kepingin makan apa, itu dari emosinya tidak bisa lepas, sama sekali tidak bisa lepas. Seberapapun kamu menolak, kamu tidak percaya cinta, itu akan terus ada di kamu. Jadi definisi love relationship seperti apa yang benar, itu kamu yang tentukan. Oke, kalau gitu aku bakal buka kartu tarot terakhir untuk grup ketiga. Di sini ada kartu Ten of Cups upright, yang artinya benar-benar tentang keharmonisan keluarga, kebahagiaan keluarga. Disinilah kamu benar-benar akan mendapatkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup ketiga. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan please support channel aku dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye! Halo grup 4, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Ada kartu The Cross dan juga ada kartu The Moon. Oke. Di sini ada kartu 12 Cups. Wow, ada kartu King of Swords, ada kartu Five of Wands, dan juga ada kartu Three of Wands reverse. Oke, aku bakal ambil kartu berikutnya, tapi sebelum aku bacakan, aku mau ngasih tahu dulu kalau pembacaan ini adalah pembacaan tentang sosok yang akan menjadi pasangan hidup kamu kelak sampai kamu menua nanti. Istilahnya kalian menua bersama, hidup bersama, sampai tugas kalian di dunia ini selesai. Dan pembacaan ini adalah pembacaan karakter dan juga bagaimana sih relationship yang akan kalian bangun kelak. Oke, aku bakal buka kartu berikutnya.
Untuk grup keempat, oke. Grup keempat di sini ada kartu Endurance, ada kartu The Green Man, ada kartu The Sun of Life. Wow. Ada kartu The Waters of Life. Oke, grup 4. Orang ini adalah orang yang pintar. Kartu The Green Man adalah orang yang tahu segalanya dan bisa melakukan apapun ketika dia sudah punya ilmunya. Orang ini mau berusaha, orang ini bukan orang yang pasrah begitu saja terhadap sebuah keadaan. Artinya ketika nanti kamu dihadapkan sebuah permasalahan, orang ini bisa membawa kamu untuk melihat situasi lebih jelas. Dan di sini ada kartu The Waters of Life yang artinya juga banyak ilmu yang dia punya, banyak wisdom, banyak kebijaksanaan yang dia punya, dan orang ini mungkin bisa mengarahkan kamu ke perjalanan spiritual yang lebih daripada apa yang kamu punya sebelum ketemu dengan orang ini. Dan di sini ada kartu The Endurance. Kartu Endurance ini bukan berarti nanti akan ada masalah, tapi orang ini tahu tentang endurance. Orang ini sudah tahu banyak tentang endurance, apa yang harus dia lakukan, dan orang ini bukanlah orang yang mau begitu saja pasrah ya, yang seperti apa yang aku bilang tadi. Jadi ketika ada sesuatu yang menekan dia, ketika ada sesuatu yang dia harus tahan, permasalahan, konflik, atau apapun, dia tidak hanya diam saja terhadap sebuah keadaan. Orang ini punya sisi kreatif yang besar. Orang ini adalah orang yang bisa mengambil keputusan dalam hidupnya. Dan di sini juga ada kartu King of Swords yang artinya juga orang ini benar-benar menggunakan logikanya dalam pengambilan keputusan. Dan The Sun of Life, kartu The Sun of Life artinya ada cahaya kehidupan dalam dirinya. Orang ini orang yang punya banyak pengalaman, orang yang tahu tentang kehidupan, orang yang lebih berekspresi di kehidupannya dia. Jadi benar-benar bukan orang yang pasrah terhadap kehidupan. Dan di sini ada kartu Two of Cups. Kartu Two of Cups ini menandakan sebuah koneksi yang luar biasa. Dari segitu banyaknya kartu tarot, Two of Cups adalah kartu yang benar-benar menunjukkan sebuah koneksi, hubungan emotional connection yang sangat luar biasa. Dan di sini ada kartu Three of Wands Reverse yang artinya juga sebenarnya gini. Orang ini bisa maju 3 langkah ketika dia jalan sendirian, tapi kalau sama kamu dia bisa maju hanya 2 langkah. Orang ini rela meninggalkan 1 langkahnya ketika dia bersama kamu. Jadi prioritas dia itu berubah. Bukan lagi mungkin menggapai goalnya dia, cita-citanya dia, tapi ada kamu di hidupnya dia itu menjadi prioritas utama dalam dirinya dia. Jadi dia bukan hanya mengerjakan goalnya dia saja, tapi dia melihat kamu di kehidupannya dia sebagai sosok yang penting. Relationship kalian adalah relationship yang penting untuk dia, dan mungkin ini juga akan kamu lakukan. Ketika kamu menjadi seseorang yang independen, mungkin kamu bisa maju 5 langkah, tapi ketika kamu bersama dia, kamu harus maju 3 langkah. Ada sesuatu yang dikorbankan, dan itulah makanya di sini ada the cross yang artinya ada beban atau ada pinggulan di pundaknya dia yang harus dia panggul, tapi keputusan yang dia punya itu adalah keputusan yang benar-benar dia pilih. Memang orang tidak bisa mendapatkan semuanya, harus ada yang dia pilih. Kalau dia merasa kamu itu lebih penting dari goalnya dia, dari apa yang dia punya, dari segala sesuatu, ini juga bisa berarti kamu orang yang dipilih dia dalam hidupnya dia, dan beban yang dia punya itu tidak lagi menjadi beban. Tapi ketika orang melihat itu belum tentu terjadi. Mungkin buat kamu yang pria, ketika kamu ketemu dengan sosok wanita ini, orang ini atau wanita ini harus mengorbankan profesinya dia, karirnya dia untuk bersama kamu.
Dan itu nggak apa-apa buat dia, dan itu tidak menjadi masalah buat dia karena memang sudah keputusannya. Dan di sini ada kartu The Moon. Kartu The Moon artinya ada sesuatu misteri di kehidupan kalian berdua yang akan kalian temui. Misalnya gini, universe itu lebih akan membantu kamu dalam hubungan kalian. Akan ada keajaiban-keajaiban, akan ada sesuatu yang unexpected atau tidak kalian duga, itu datang ke hidup kalian dan tidak ada sesuatu yang namanya kemungkinan. Itulah makanya kartu The Moon itu, ini lebih dikatakan, kalau kartu The Moon ini akan ada banyak intuisi yang masuk ke kalian berdua dalam hubungan kalian, terutama ketika kalian menjalankan hubungan kalian. Dan ini mungkin tentang wisdom. Kalau aku baca, kamu dengan dia itu adalah sebagian besar, ini lebih ke arah twin flame, yang artinya kalian berdua itu punya misi tersendiri di dunia ini, dan misi kalian itu adalah satu, yang artinya kalian harus menjalankan misi itu bersama-sama untuk menjalankan tugas dari alam semesta yang memang sudah dikhususkan. Tapi kalau buat kamu yang tidak percaya tentang twin flame, tentang kasih bintang, networker, dan sebagainya, kamu lebih dikatakan kalau dengan orang ini akan ada banyak kegiatan yang akan kalian lakukan berdua, dan kegiatan ini tidak hanya membantu kamu, tapi kegiatan ini akan berdampak untuk orang-orang di sekitar kamu. Oke, aku bakal buka kartu berikutnya. Tapi di sini juga ada kartu Five of Wands, yang artinya akan ada konflik, akan ada sebuah pertengkaran kecil, tapi pertengkaran yang ada ini bukan pertengkaran besar ya, karena Five of Wands sendiri ini lebih diartikan kalau pertengkaran atau konflik ini itu mungkin memang ada tapi tidak besar. Jadi apa yang akan kalian tengkarkan di sini akan menjadi sebuah kenangan nantinya ketika kalian sudah tua. Oke, next card. Ada kartu Eagle, Vision, Freedom, Authority, dan juga Inspiration. Sekali lagi, Eagle ini tentang vision ya, tentang visi di hidup kalian. Kalian akan punya visi yang bersama-sama, mungkin akan ada kegiatan charity, akan ada kegiatan yang berhubungan dengan donasi sesuatu atau apapun itu yang berhubungan, intinya berhubungan dengan orang lain, yang membawa perubahan untuk orang lain. Dan ada kartu World Horse di sini, ini tentang freedom, sensitivity, spirit, dan juga partnership. Yang artinya juga akan ada banyak kebebasan ya. Eagle di sini juga freedom, dan Wild Horse di sini juga freedom, yang artinya relationship kamu itu akan menjadi relationship yang benar-benar tidak terikat oleh batasan apapun. Dan batasan yang ada itu hanya menjadi sebuah batasan. Kamu dengan dia ini akan lebih ke arah kayak kalian punya visi yang sama, punya misi yang sama. Jadi tidak ada batasan untuk kalian bisa stop visi misi kalian. Tapi memang kamu dengan dia itu akan saling tahu satu sama lainnya karena koneksi yang sangat besar tadi. Karena kartu Two of Cups ini tadi, dan kamu sebagai seorang partner, dia sebagai seorang partner, itu benar-benar akan membantu kehidupan orang banyak, kehidupan kalian berdua, dan kehidupan orang-orang di sekitar kalian. Oke, aku bakal buka kartu berikutnya juga. Grup ke-4. Grup ke-4. Oke, di sini ada kartu Two of Cups reverse. Sekali lagi ada kartu Two of Cups di sini. Dan di sini ada kartu The Empress. Oke, next card. Grup ke-4. Ini kartu tentang advice, apa yang harus kamu dengarkan atau pesan apa yang harus kamu dengarkan. Di sini ada kartu Do Something for Someone. Sekali lagi, apa yang kamu lakukan akan berpengaruh ke dia, ke orang-orang di sekitar kamu, dan dia juga sama ya. Apa yang kalian berdua lakukan akan membawa perubahan
ke orang lain. Dan ada embrace your emotion. Artinya tentang emosi, kalau kalian punya banyak emosi yang akan diluapkan. Two of Cups ini tadi, ini tentang emotional connection, artinya akan ada emosi-emosi yang akan kalian berdua tangkap, yang akan kalian berdua saling mengerti. Dan Two of Cups reverse. Two of Cups reverse ini lebih ke arah too much, yang artinya mungkin kamu dengan dia itu benar-benar akan saling mengerti satu sama lain. Kamu tahu dia secara lengkap siapa dia tahu kamu secara sedalam-dalamnya siapa kamu. Dan inilah Two of Cups ini sebagai soulmate atau jodoh yang sesungguhnya. Dan the Empress ini lebih dikatakan kalau apa yang kamu lakukan dengan dia dan apa yang nanti dia lakukan dengan kamu, kalian berdua itu sama-sama membangun untuk orang lain, tapi di samping itu kamu berdua akan membangun untuk relationship kalian. Jadi, The Empress ini adalah kartu tentang gimana kamu menjadi seseorang, kalian berdua menjadi seseorang yang bisa menikmati apa yang ada, tapi di samping itu kamu punya banyak kelebihan yang bisa kamu berikan ke orang lain. Benar-benar ini tentang twin flame. Buat kamu, kalian bisa cek apa itu twin flame, dan kalau bukan twin flame, ini benar-benar tentang soulmate sejati. Oke, so aku bakal ambil satu kartu tarot terakhir untuk grup ke-4, satu kartu tarot terakhir. Ada kartu Justice. Justice di sini artinya akan ada keseimbangan, akan ada sesuatu yang dibayarkan. Kalau aku bilang, ini timbal balik antara kalian berdua dengan alam semesta. Apa yang kamu berikan ke alam semesta mungkin berupa bantuan ke orang lain atau dalam bentuk visi misi apapun, itu nanti akan berbalik ke kalian. Jadi justice di sini benar-benar apa yang kamu keluarkan itu yang akan kamu dapatkan. Ini juga mungkin buat kamu yang sekarang sedang mencari sosok pasangan yang kalian inginkan. Justice ini lebih ke arah law of attraction itu berlaku. Apa yang kamu keluarkan, itulah yang kamu tangkap. Dan kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup keempat. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan please support channel aku dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye!